pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1716 sampai tahun 1718. Bab 1716, Hakui Tribe. Di bawah penganiayaan Landen Sen, hantu jahat berambut merah dengan jujur menjelaskan lokasi suku itu. Tuan Iblis, aku telah mengatakan segalanya, tolong biarkan aku pergi. Atau, aku akan secara pribadi membawamu ke suku. Hantu Scarlet berkata dengan suara bergetar. Dia khawatir sekali dia tidak memiliki nilai guna, Landen Sen akan bunuh diri. Fakta membuktikan bahwa kekhawatirannya benar. Landen Sen merenungkan bahwa dia telah membunuh beberapa Sagui sebelumnya dan telah menetap dengan suku Sagui. Jika Sagui berambut merah dilepaskan, orang ini mungkin pergi ke suku Sagui untuk menginformasikan berita, dan membangkitkan kemarahan suku Sagui tersebut. Lebih baik mengakhiri masalah daripada menyebabkan satu bencana lagi. Maaf, aku tidak mengatakan untuk membiarkanmu pergi. Jika kamu memprovokasi peri ini hari ini, kamu tidak beruntung. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen meraih kepala hantu rambut merah dengan cakar harimau. Sama seperti menghancurkan semangka, kepala hantu jahat berambut merah meledak secara langsung, dan darah mengalir deras, bercampur dengan kotoran keruh seperti bubur otak. Dalam adegan ini, Peri Yunmeng menatap kosong di matanya, dan dia harus mengakui bahwa pekerjaan Landen Sen memang tidak bocor. Dia berpikir bahwa Landen Sen dapat menyebabkan masalah pada dirinya sendiri, tetapi sekarang dia tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi pikiran bahwa Landen Sen telah mengintip ke dalam tubuhnya dan bagian-bagian penting sebelumnya, Peri Yunmeng merasa terhina dan mual. Anjing berkepala tiga belum pulih dari asap kuning menyengat, menggonggong dan melompat. Peri Yunmeng melangkah maju dan menendang anjing berkepala tiga secara langsung, dengan marah berkata, anjing tidak berguna, cepatlah untuk gadis ini. Anjing berkepala tiga itu meraung beberapa kali, dan kemudian berangsur pulih. Peri Yunmeng duduk di atas anjing berkepala tiga dan berlari langsung menuju hutan, tidak terlalu malas untuk peduli pada Landen Sen di tepi sungai. Hah? Peri, tunggu aku. Ketika Landen Sen melihat Peri Yunmeng melarikan diri dengan anjing berkepala tiga sendiri, wajahnya tiba-tiba berubah gelap, dan dia segera bergegas ke depan dan mengejar anjing berkepala tiga. Anjing berkepala tiga berlari sangat cepat dan berjalan cepat di hutan. Meskipun kekuatan fisik Landen Sen sangat tinggi, tanpa restu dari kekuatan spiritual, kecepatan larinya terbatas dan dia hampir tidak bisa mengimbangi anjing berkepala tiga. Sekitar 20 menit kemudian, anjing berkepala tiga akhirnya berlari keluar dari hutan, dan Landen Sen mengikuti keluar dari hutan, terengah-engah. Di luar hutan ada aliran gunung. Kegelapan tanah di bawah, tanpa restu dari visi spiritual, Landen Sen hampir tidak bisa melihat pemandangan yang jauh, dan tidak memperhatikan keberadaan gunung tinggi di kedalaman hutan sebelumnya. Gunung-gunung dan bebatuan di sekitarnya berwarna abu-abu, yang cukup aneh, ada anak sungai dan sungai yang terjalin di aliran gunung. Makhluk hidup di tanah Nether tidak hanya binatang buas di dunia bawah, Landen Sen juga menemukan banyak serangga beracun dan binatang buas di sepanjang jalan, serta berbagai tanaman berbentuk aneh dan berbagai makhluk tak dikenal. Misalnya, tupai hitam dengan 3 ekor, cacing tanah lebih besar dari ular, tawon lebih besar dari burung, dan berbagai bunga dan tanaman berbentuk aneh, tetapi warna tanaman di sini bukan hijau luar, tetapi kuning layu. Landen Sen dan Peri Yunmeng yang duduk di belakang anjing berkepala tiga pergi ke aliran gunung dan segera melihat sekelompok roh jahat muncul di hutan di suatu tempat di aliran gunung. Seperti yang terlihat sebelumnya, roh-roh jahat ini pendek dan kurus, dan mereka memegang tombak kasar. Ada sekitar 20 roh jahat yang membawa rak kayu besar, seekor babi hutan besar diikat ke rak, yang tampaknya memperlakukan babi hutan sebagai makanan untuk disembelih. Peri Yunmeng bergoyang duduk dengan anjing berkepala tiga dan datang ke kelompok iblis. Oh oh oh. Anjing berkepala tiga itu mengaum. Ini anjing berkepala tiga. Semua hantu jahat terkejut, dan babi hutan yang mereka bawa jatuh ke tanah, mengangkat tombak mereka ke arah anjing berkepala tiga. Beberapa roh jahat mengeluarkan segenggam bubuk kuning dari pakaian kulit binatang. 3 anjing berkepala baru saja merasakan rasa tidak nyaman dari bubuk kuning, dan mereka membuat tangisan aneh di mulut mereka, dan melangkah mundur. Ketiga anjing itu menyeringai dengan nafas yang keras. Landen Sen segera melangkah maju dan melihat sekelompok roh jahat yang akan menjadi musuh. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, jangan panik, kita hanya bertemu di sini, tidak ada kejahatan. Anjing berkepala tiga ini ditundukkan oleh kita dan tidak akan terluka. Kalian. Ketika kata-kata ini keluar, sekelompok roh jahat, lihat aku dan aku melihatmu, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apakah kamu? Hantu macam apa kamu? Atau apakah itu monster ekstrateritorial legendaris? Roh jahat yang lebih tinggi dipimpin oleh mengangkat tombaknya, menunjuk ke arah Landen Sen dan bertanya, nadanya sedikit panik. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, kami adalah monster di luar wilayah. Kebetulan, kami datang ke Belanda. Kami masih tidak tahu situasinya. Untuk saat ini, kami perlu mencari tempat tinggal.
Bisakah kami membawa kami bertemu dengan suku Sagui Anda? Kepala keluarga. Kepala Sagui tampak waspada dan berkata, bagaimana kita tahu kalau apa yang Anda katakan itu benar atau salah? Suku Sagui kami lebih eksklusif. Keduanya dari negara asing harus pergi dengan cepat. Hahaha, kamu Saguizu kecil, kamu sangat berani. Landen Sen mencibir, dan langsung menembakkan telapak batu, dan menepuk pohon besar dengan batang tebal seperti ember di sebelahnya. Ledakan. Suara berat teredam terdengar, dan kekuatan telapak tangan yang keras langsung menghancurkan batang pohon besar yang dikelilingi oleh lengan, serbuk gergaji terbang secara horizontal, dan seluruh pohon itu pecah secara horizontal dan jatuh ke tanah. Ketika sekelompok roh jahat melihat pemandangan yang menakjubkan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan kemudian mereka memandang Landen Sen seperti monster. Kemampuan untuk merobohkan pohon setebal itu hanya dengan satu telapak tangan terlalu mengerikan. Tidak heran ia memiliki kekuatan untuk menaklukkan makhluk kuat seperti anjing tiga kepala. Kami hanya ingin mengunjungi para bangsawan. Kalian bahkan tidak akan memberi kami wajah kecil seperti itu, kan? Landen Sen berdiri dan momentumnya terus meningkat. Roh-roh jahat merasakan roh jahat di tubuh Landen Sen, dan tiba-tiba panik. Hantu jahat yang dipimpin oleh kepala itu ketakutan. Dia merasa bahwa pihak lain dapat dengan mudah membunuh sekelompok orang di sisinya. Dia segera meminta maaf dan meminta maaf, jangan berani. Kedua tuan, betapa tersinggung Anda barusan, tolong maafkan saya. Saya akan menerimanya. Pergi ke suku dan bertemu Sagui Patriark kami. Ngeri oleh kekuatan mengerikan Landen Sen, roh-roh jahat lainnya juga meminta maaf berulang kali dan tidak berani mengabaikannya. Itu bagus, memimpin jalan. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Roh jahat terkemuka mengangguk berulang kali, dan segera memimpin jalan. Landen Sen mengikuti, dan anjing berkepala tiga yang membawa Feri Yunmeng juga mengikuti. Peri Yunmeng mengandalkan statusnya yang tinggi dan meremehkan untuk berbicara dengan roh-roh jahat rendahan ini, dan meninggalkan beberapa masalah verbal kepada Landen Sen. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Peri Yunmeng memasuki suku Sagui. Tanah suku Sagui tidak berbeda dengan desa biasa, kecuali bahwa sebagian besar bangunan di suku Sagui terbuat dari kayu dan relatif rendah. Roh-roh jahat juga dibagi menjadi pria dan wanita, dengan pembagian kerja yang jelas. Terlepas dari penampilan dan penampilan, roh-roh jahat ini hampir tidak dapat dibedakan dari penduduk desa gunung biasa di dunia manusia. Suku Sagui di aliran gunung adalah suku kecil, dan seluruh klan memiliki lebih dari 10.000 Saguis. Peri Yunmeng mengendarai anjing berkepala tiga lebih mencolok, dan sejumlah besar roh jahat menunjuk padanya di sepanjang jalan, menunjukkan ekspresi ketakutan. Bab 1717, Natural Disaster. Roh-roh jahat di Belanda belum pernah melihat manusia, tetapi merasa bahwa penampilan manusia sangat menyeramkan, mirip dengan monster legendaris di luar wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Feri Yunmeng dibawa ke bangunan terbesar klan Sagui, tempat tinggal patriark klan Sagui. Bangunan itu adalah rumah batu besar dengan ruang sekitar 4 hingga 500 meter persegi, dibangun dengan batu-batu hitam yang keras, ditutupi dengan sejumlah besar kulit binatang. Kediaman patriark jelas lebih cantik dari bangunan klan Sagui lainnya. Di atas rumah batu itu berdiri tulang-tulang binatang buas berkepala besar, dan dua tanduk emas itu sangat mencolok. Tidak ada siang dan malam di tanah Neter, tetapi klan Sagui juga memiliki waktu makan yang tetap. Pada saat ini, patriark sedang makan di rumah batu dengan 34 pemimpin suku Sagui. Tidak ada perbedaan penampilan antara patriark dan roh-roh jahat biasa, kecuali bahwa ada lingkaran janggut putih di sudut mulutnya, dan dia terlihat sangat tua dan agung. Tabel itu penuh dengan sup ular sirip hiu, cakar beruang dan cambuk harimau, semua jenis makanan lezat, dan makanannya cukup enak. Ketika patriark klan Sagui makan dengan benar, dua Saguis menjaga gerbang di luar rumah batu mendorong keluar pintu, ekspresi mereka panik, dan membungkuk dan berkata, terima kasih kepada patriark, dua monster dari luar klan telah datang. Di luar pintu. Lalu, kedua monster berkata mereka ingin melihat patriark. Apa? Monster ekstrateritorial. Setelah mendengar ini, kepala klan Sagui sangat takut bahwa makanan di mulutnya hampir meledak. Klan Sagui tingkat tinggi di rumah batu tiba-tiba meledak, dan mereka semua menunjukkan horor. Bukankah monster di luar wilayah itu legenda? Bagaimana itu bisa tiba-tiba muncul? Salah satu Sagui yang menjaga gerbang mendekati dan mengatakan beberapa kata di telinga kepala klan Sagui. Ketika kepala klan Sagui mengetahui apa yang baru saja terjadi, ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya, aku takut orang yang datang itu jahat. Tepat ketika kepala klan Sagui berpikir begitu, Landen Sen menyerbu masuk ke dalam rumah batu, dan Peri Yunmeng, yang duduk di belakang anjing berkepala tiga, mengikuti dari belakang. Roh jahat yang menjaga gerbang itu gemetar dengan nafas keras anjing berkepala tiga dan tidak berani menghentikannya. Kamu adalah patriark klan Sagui. Landen Sen melirik dingin pada patriark klan Sagui di kursi atas rumah batu, dan bertanya dengan acuh tak acuh.
Anjing berkepala tiga itu menyeringai pada suku Sagui tingkat tinggi di rumah batu, dan mengeluarkan raungan rendah, yang membuat suku Sagui tingkat tinggi bergetar. Anjing berkepala tiga adalah binatang buas terkuat di dunia bawah di hutan layu di barat. Jika binatang ini menjadi gila, semua roh jahat di rumah batu akan mati. Selain menggunakan penggemar menghindari binatang untuk menakuti anjing berkepala tiga, suku Sagui tidak memiliki cara untuk berurusan dengan anjing berkepala tiga. Lawannya mampu menaklukkan binatang buas yang tak tertandingi seperti anjing berkepala tiga, dan kekuatannya benar-benar tak terduga. Sangat mungkin bahwa itu adalah monster ekstrateritorial. Sang patriark dari klan Sagui melompat dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah raja klan, dan reaksinya cukup cepat. Dia segera berdiri dan memuji, Dua monster jauh untuk menyambut kami, berani meminta orang dewasa untuk tiba-tiba mengunjungi si kecil kami. Suku Sagui, ada apa? Landon Sen berkata dengan acuh tak acuh, kami datang ke benua Netherworld secara tidak sengaja dan ingin tinggal di sini selama beberapa hari sementara. Patriark klan Sagui memutar matanya dan dengan hormat berkata, Tuan Iblis datang ke sini, klan Sagui kecil kami penuh dengan kemuliaan. Meskipun dua orang dewasa iblis beristirahat di sini, lelaki tua kecil itu segera membiarkan Sa dari klan hantu itu mengatur akomodasi terbaik untuk Anda. Landon Sen mengangguk puas, dan kemudian berkata lagi, kami di sini untuk pertama kalinya dan ingin bertanya tentang sesuatu tentang Netherworld. Saya juga berharap Anda akan menjelaskan secara detail dan tidak membohongi kami. Sang patriark klan Sagui segera berkata, maaf, kedua tetua, pria muda itu berjanji untuk mengetahui segalanya. Landon Sen sudah memiliki banyak informasi tentang tanah Nether, dan dia masih menanyakan beberapa detail penting. Kepala keluarga klan Sagui tidak tahu apa tujuan Landon Sen. Dia merasa bahwa Landon Sen tampaknya tidak memiliki kejahatan, dan takut dengan kekuatannya yang menakutkan, jadi dia menjawab yang sebenarnya. Berkat ini, Landon Sen lebih lanjut mempelajari informasi tanah Nether, seperti bentuk lahan daratan, lingkungan, dan pembagian binatang Belanda. Setelah mengajukan pertanyaan, Landon Sen berkata langsung, karena suku Sagui Anda telah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua Nether, Anda harus memiliki peta rute daratan atau semacamnya. Beri kami salinannya. Ini. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kepala klan Sagui merasa malu. Ekspresi Landon Sen menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, saya hanya ingin peta, apakah Anda ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya? Saya dapat membantu suku Anda memburu beberapa binatang hantu sebagai hadiah untuk pertukaran peta. Ini adalah garis bawah, jangan bersulang. Makan dan minum anggur yang enak. Kepala keluarga klan Sagui terkejut, dan segera melambaikan tangannya dan berkata, iblis tuanku disalahpahami, kami tidak ingin imbalan. Terutama. Suku Sagui kecil kami tidak memiliki peta Belanda, paling banyak itu hanya peta dari kayu mati ke gunung di sisi yang berlawanan. Kamu klan Sagui telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kamu bahkan tidak memiliki peta. Ekspresi Landon Sen memadat, dan dia tidak mempercayainya. Sang patriark klan Sagui buru-buru berkata, Tuhan Iblis, tolong dengarkan penjelasan dari orang tua kecil itu. Karena benua Belanda kita akan mengalami beberapa bencana alam dari waktu ke waktu. Lokasi, jarang bermigrasi ke tempat lain. Meskipun suku kami telah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kami selalu berada di sekitar aliran gunung ini dan hampir tidak pernah ke tempat lain. Bencana alam. Bencana alam macam apa? Landon Sen mengerutkan kening. Master Demon, ada 3 bencana alam besar di benua Nether, yang masing-masing adalah badai hitam, hujan api, dan pasang surut. Kepala klan Sagui segera menjelaskan. Menurut sang patriark, meskipun ruang Nether luas, tidak semua tempat cocok untuk hidup, sebaliknya sebagian besar tempat adalah tanah tandus. Itu adalah tanah tandus yang rentan terhadap bencana alam, dan bencana alam umumnya hanya terjadi di daerah tertentu. Badai hitam adalah bencana alam yang paling umum, dan biasanya ditemui di padang pasir dan gurun. Ada banyak bilah angin hitam di badai ini. Belum lagi roh jahat biasa, bahkan anjing berkepala 3, monster yang sangat kuat. Terlibat dalam badai hitam, ada juga kematian tetapi tidak ada kehidupan. Hujan api adalah api hitam yang jatuh di langit, api hitam sangat kuat dan dapat membakar hampir segalanya. Daerah yang bisa menghasilkan bencana alam semacam ini, tanahnya gersang, tidak ada tanaman, dan lebih baik diidentifikasi. Adapun investasi serangga, yaitu investasi serangga beracun, umumnya terjadi di sekitar rawa-rawa yang tidak dapat diakses. Berjalan di benua Nether sebenarnya cukup berbahaya. Selain menghadapi gangguan Nether Beast, bencana alam yang sering terjadi juga merupakan ancaman besar. Karena itu, jika dua monster itu ingin menjelajahi daratan, mereka mungkin menghadapi bahaya bencana alam. Kepala klan Sagui mengingatkan. Landon Sen mengerutkan kening, lingkungan di Netherland lebih rumit dari yang dia kira. Sebelum dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Landon Sen mengajukan pertanyaan paling penting, di mana puncak dunia? Apakah jauh dari sini? Bab 1718, Looking for Dirt. Ini.
Aku tidak tahu di mana puncak dunia berada. Legenda adalah bahwa itu berada di tengah-tengah benua Nether. Suku Sagui kita berada di tepi barat benua Nether, sangat jauh dari pusat daratan. Kepala klan Sagui menjelaskan. Wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek. Nether hampir seukuran Wild Continent, dan saat ini, aku dan Ferry Yunmeng tidak memiliki basis budidaya, bahkan jika ada anjing berkepala 3 di jalan, memikirkan pusat daratan, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Ketika dia berpikir bahwa dia memperkirakan bahwa akan memakan waktu 2 tahun untuk memulihkan basis kultivasinya, Landen Sen merasa sangat buruk. Seorang kultivator peringkat tinggi di tahap tengah Yuan Ying tiba-tiba menjadi orang biasa, dan celah besar ini tidak begitu mudah diterima. Ini juga temperamen tenang Landen Sen, berubah menjadi biksu normal, dia mungkin ingin menabrak tembok dan bunuh diri. Landen Sen memiliki hampir semua informasi penting, dan akhirnya berkata kepada kepala klan Sagui, peta daratan tidak penting. Beri aku salinan peta kecil yang dimiliki suku Anda. Ini baik. Sang patriark klan Sagui mengangguk lagi, dan segera memerintahkan seorang pemimpin Sagui untuk mendapatkan peta. Dia sangat cemas bahwa Landen Sen dan Ferry Yunmeng akan segera meninggalkan suku itu. Tidak lama kemudian, peta diambil oleh seorang pemimpin roh jahat dan diserahkan kepada Landen Sen. Landen Sen melihat ke peta dan sangat kecewa. Peta itu mencatat hutan yang dia dan Pri Yunmeng lewati sebelumnya, juga gunung besar di sebelah timur, yang memiliki nilai guna yang kecil. Namun, ada satu hal yang patut diperhatikan, di kaki gunung Dasan di sebelah timur peta, ada juga suku Sagui. Landen Sen bertanya-tanya apakah dia bisa mengikuti rute peta ke suku Sagui di sisi timur gunung terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan rute peta baru dari suku itu, mungkin penemuan baru mungkin dibuat. Setelah mendapatkan peta, Landen Sen berhenti berbicara omong kosong, dan langsung meminta kepala klan Sagui untuk mengatur tempat untuknya dan Pri Yunmeng. Kepala keluarga klan Sagui tidak berani lalai, dan segera memerintahkan pemimpin klan untuk membawa Landen Sen dan Pri Yunmeng ke tempat tinggal. Kondisi akomodasi suku Sagui relatif sederhana dan primitif, hanya tenda berukuran setengah dengan meja, kursi, dan ranjang batu sederhana. Ini masih rumah terbaik Saguizu. Landen Sen dan Ferry Yunmeng adalah pembudidaya abadi, jadi tentu saja mereka tidak peduli tentang hal ini dengan sombong. Keduanya tinggal di kamar yang bersebelahan, anjing-anjing berkepala 3 itu menjaga kamar Pri Yunmeng. Hantu-hantu jahat di sekitar mereka begitu ketakutan sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka. Landen Sen mandi, berganti menjadi mantel kulit binatang, dan kemudian datang ke kamar Pri Yunmeng. Keduanya mengobrol sebentar. Pri, ini situasinya sekarang, apa rencanamu? Landen Sen langsung bertanya. Pri Yunmeng berkata dengan dingin, apalagi yang ada untuk direncanakan. Secara alami, aku akan menemukan tanah yang kotor terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk keluar dari tanah bawah. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kita menemukan tanah kotor dan menjelajah di tanah bawah? Bodoh. Netherworld sangat besar, jika peri ini mencarinya satu persatu, dia masih tidak dapat menemukan tahun monyet. Pri Yunmeng mendengus dingin. Peri maksudmu? Landen Sen menyipitkan matanya, sudah menebak pikiran Pri Yunmeng di dalam hatinya. Ini sangat sederhana, pergi saja ke tempat yang paling mungkin. Aku katakan sebelumnya bahwa tanah kotor lahir di tempat berkumpulnya pembuluh darah Yin. Aura keruh tempat berkumpulnya pembuluh darah Yin ini pasti sangat kaya. Puncak dunia hanya memuaskan ini. Kemungkinan, kita bisa pergi ke puncak dunia. Pri Yunmeng berkata dengan dingin. Memang, puncak dunia yang paling mungkin. Bagaimanapun, jika mereka ingin meninggalkan Netherland, mereka juga harus pergi ke puncak dunia, dan 2 gol mereka bertepatan. Oke, sudah diputuskan. Kapan kita akan pergi? Tanya Landen Sen. Biarkan saja untuk hari libur, kata Pri Yunmeng ringan. Meskipun dia tidak pernah menunjukkannya, Pri Yunmeng lebih cemas daripada Landen Sen di dalam hatinya, setelah kehilangan hidupnya sekali, dia tahu bagaimana menghargai hidupnya sendiri. Dia juga tidak sabar untuk menemukan tanah kotor, meninggalkan tanah bawah, dan memulihkan basis budidaya tahap transformasi. Jika dia bisa membentuk kembali tubuh fisiknya, Pri Yunmeng akan memiliki secercah harapan bahwa dia bisa naik ke dunia roh lagi. Dia ingin kembali ke dunia roh dan mencapai apa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Landen Sen mengangguk dan berkata, oke, Pri akan beristirahat dengan baik hari ini. Setelah berbicara, Landen Sen hendak berjalan keluar dari ruangan. Menggerutu. Perut Pri Yunmeng tiba-tiba menjerit. Landen Sen berhenti, menatap kembali ke Yun Yuneng, dan berkata dengan dingin, Pri, apakah kamu lapar? Jejak rasa malu dan malu muncul di wajah Pri Yunmeng yang cantik, dan dia menggigit giginya dan berkata, apa? Apakah Pri yang lapar ini, aku masih ingin memberitahumu. Landen Sen dengan tegas berkata, Pri, saya kira Anda telah menemukan bahwa sekarang tubuh kita tidak dapat menyingkat kekuatan spiritual, kita tidak bisa lagi mengikat, kita perlu makan makanan untuk mempertahankan energi tubuh fisik.
Tidak hanya Pri Yunmeng, Landen Sen juga merasa kosong di perutnya, dan memiliki rasa lapar yang telah lama hilang. Jadi apa? Pri Yunmeng mendengus dingin. Dia belum makan makanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sedikit tidak nyaman untuk mempertahankan hidupnya dengan makanan untuk sementara waktu. Tidak terlalu banyak. Sen hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu lapar, Pri, kamu harus makan sesuatu, kalau tidak aku takut aku tidak akan memiliki kekuatan untuk terburu-buru besok, kata Landen Sen acuh tak acuh. Smelly Man, jaga dirimu baik-baik saja, Pri ini tidak perlu kamu untuk mengingatkan kamu. Keluar. Pri Yunmeng memarahi. Oke. Landen Sen mengangkat bahu dan segera berjalan keluar dari kamar Pri Yunmeng. Busur. Melihat Landen Sen tampaknya membuat pemiliknya kesal, anjing berkepala 3 di luar rumah membuat auman sengit pada Landen Sen. Apa nama anjing bodoh? Tidak mau makan lagi, brute ini. Kata Landen Sen ganas. Meskipun anjing berkepala 3 memiliki IQ rendah, dia bisa mengerti kata-kata Landen Sen, kesombongannya yang ganas menghilang tanpa jejak, dan dia segera mengibas-ngibaskan ekornya dan berteriak mendukung Landen Sen. Itu hampir sama, Landen Sen menyeringai. Setelah meninggalkan rumah, Landen Sen pergi ke Saguizu dan meminta makanan. Saya harus mengatakan bahwa meskipun suku Sagui ini memiliki penampilan yang mengerikan, makanan yang mereka buat lezat. Misalnya, jus ayam sup ular, babi hutan renyah, ini adalah daging segar binatang buas dan bahkan binatang hantu tingkat rendah sebagai bahan, yang dapat memperkuat tubuh dan memberi makan yin dan yang. Piring penuh dengan warna-warna harum, dan baunya membangkitkan selera. Landen Sen melahap dan makan banyak. Lalu aku mengepak beberapa piring dan keranjang makanan utama, dan pergi keluar kamar Pri Yunmeng. Ada 3 anjing yang menjaga di luar rumah Pri Yunmeng. Roh jahat sama sekali tidak punya nyali untuk mengantarkan makanan, sehingga Landen Sen bisa melakukannya untuknya. Pri Yunmeng menutup matanya dan beristirahat di kamar. Landen Sen langsung menaruh keranjang penuh makanan di ambang jendela, dan berkata kepada rumah Pri, aku akan meletakkan makanan di ambang jendela. Kamu bisa mengambilnya sendiri jika ingin makan. Pri Yunmeng liu di ranjang batu menggerakkan alisnya sedikit, tetapi tidak menanggapi. Melihat bahwa Pri Yunmeng tidak mengatakan sepatah kata pun, Landen Sen bahkan tidak repot-repot memainkan piano kepada sapi itu, dan langsung kembali ke rumahnya.